Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita semua saat ini bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh, mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita masih surat At-Taubah pada malam hari ini, masuk ayat ke-73. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan tentang agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan tentang agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad di sini ya. Jahidil kuffara, jahidi, berjihadlah kamu al kuffara kepada orang-orang kafir, wal munafiqina, dan kepada orang-orang munafik, waghlul, dan bersikap keraslah kamu alaihim, atas mereka, wa ma'wahum, dan tempat mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang selalu mendustakan dakwah Nabi, mengingkarinya, tempat mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ini ancaman Allah bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan memang kanjeng Nabi itu sikapnya lemah lembut, ya. Orang yang mengedepankan akhlakul karimah, sikap belas kasihan yang luar biasa, sehingga sampai Allah sendiri mengingatkan waghlul alaihim, bersikap keraslah kamu Muhammad terhadap mereka, begitu. Ojo lunak terus, kan gitu kan. Kalau lunak terus malah ngelamak mereka dengan
Ini kayaknya kebesaran treble. Bahasa sama tambahi treble sampai kurangi sehingga suaranya gelambiar gitu ya. Jadi wahai Nabi, jihadlah kamu, perangilah kamu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kamu alaihim atas mereka, jangan bersikap lunak terus. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk apa itu tempat kembali mereka. Abun yakhlifuna, mereka bersumpah billahi dengan Allah, maqalu, apa-apa yang mereka katakan, apa-apa yang tidak mereka katakan, walaqad qalu, dan sungguh benar-benar mereka mengatakan kalimatal kufri, kalimat kekafiran, wa kafaru, dan sungguh memang mereka telah kafir ba'da islamihim, sesudah mereka menampakkan keislaman mereka, wahamu, dan mereka menginginkan bima, dengan sesuatu rencana tipu daya, lam yanalu, yang tidak tercapai, wa manaqamu, dan tidaklah mereka mencela, illa an aghnahumullahu wa rasuluhu, kecuali jika Allah itu memberikan kecukupan kepada mereka, Allah dan Rasulnya, min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi mereka itu berhenti mencelah jika Allah memberikan kecukupan kepada mereka berupa harta rampasan perang, min fadlihi, dari karunia-Nya. Fa'iyatubu, maka jika mereka bertaubat dari kekafiran dan kemunafikan mereka, yaku, maka jadilah khairan, pertobatan itu lebih baik lahum, bagi mereka. Wa iyatawallau, dan jika mereka berpaling, yu'adzibuhumullahu, maka Allah akan mengadab mereka adzaban aliman, dengan siksa yang sangat pedih di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka fil ardi, di muka bumi, min waliyin, dari seorang pelindung, wala nasirin, dan tidak pula seorang penolong. Jadi ayat ini, Pak, ayat ini ditujukan kepada sekelompok orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk kemarin sudah dibahas di ayat-ayat terdahulu, di mana perang Tabuk itu perang yang sangat sulit, ya, jaraknya 610 km dari kota Madinah, panas terik. Maka banyak sahabat yang mengajukan alasan tidak ikut perang, termasuk kelompok orang-orang munafik tidak ikut perang, ya. Tapi orang munafik yang tidak ikut perang itu, mereka mengadakan satu kelompok komplotan ingin menghadang Rasulullah datang dari perang Tabuk. Mereka membuat rencana, nanti Muhammad itu lewat mana, ayo kita nimbrung di belakang Muhammad. Nanti kalau sudah melewati bukit, bersama-sama Muhammad kita dorong biar masuk ke jurang. Itu tipu daya mereka, ya, tipu daya mereka begitu. Maka Rasulullah itu mengutus sahabat Hudzaifah al-Yamani dan sahabat Ammar bin Yasir. Hudzaifah al-Yamani diaturi untuk memegang talinya unta untuk menuntun, dan Ammar bin Yasir di belakang. Maka ketika Rasulullah itu mau melewati bukit, ya, tiba-tiba Rasulullah itu mendengar, ya,
mendengar suara gemuruh dari belakang. Akhirnya Rasulullah berhenti dan marah, kemudian mengutus Hudzaifah tadi itu, coba kamu lihat suara apa itu. Ternyata suara sekelompok orang yang dia menutup mukanya, bertopeng semua, kelompok orang munafik yang mau mencelakai Nabi Muhammad. Tapi dia tidak berhasil. Tapi ketika dia itu istilahnya itu disangka ketika di Madinah, yakhlifuna billah, mereka bersumpah-sumpah bahwa mereka tidak melakukan itu. Dan Nabi Muhammad tanya kepada Hudzaifah, memangnya siapa saja komplotan mereka? Ya Rasul, mohon maaf karena muka mereka tertutup semua dan kondisi gelap, matahari sudah terbenam, jadi saya tidak bisa mengenali itu. Begitu. Tapi saya tahu salah satu unta yang dipakai oleh mereka. Nah, untahnya yang unta ciri-cirinya ini. Nabi Muhammad sudah menerka, oh berarti kelompok munafik. Setelah di Madinah mau didakwa, mau diadili, yahlifuna billah, maqalu, mereka mengatakan sumpah-sumpah tidak melakukan itu. Coba orang munafik itu, ya, bahwa mereka tidak melakukan hal itu. Tapi Allah Maha tahu, walaqad qalu kalimatal kufri Muhammad, mereka telah mengatakan kalimat kekafiran. Artinya mereka itu pelakunya. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah kafir sesudah mereka mengaku Islam. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan sesuatu lam yanalu yang tidak tercapai. Tadi kan ingin mendorong Rasulullah ke jurang, tadi tidak jadi kan. Jadi menginginkan sesuatu yang tidak tercapai. Wa manaqumu illa an aghnahumullahu, dan mereka akan terus mencela Allah dan Rasulnya sampai Allah memberikan kecukupan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Fa iyatubu yaku khairan lahum, ini tawaran dari Allah. Jika mereka orang-orang munafik itu mau bertaubat, maka khairan lahum, itu lebih baik kalau mereka mau bertobat. Wa iyatawallau yu'adzibuhumullahu adzaban aliman, dan jika mereka berpaling tetap tidak mau beriman, Allah akan mengadab kepada mereka dengan adab yang sangat pedih fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi mereka itu di muka bumi dari seorang pelindung dan seorang penolong. Saat bahwa Rasul sudah mengatakan bahwa berarti dia komplotan orang munafik, Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah minta izin, ya Rasul, jikalau engkau mengizinkan akan saya penggal lehernya mereka satu-satu. Tapi Rasul jangan, karena mereka masih menampakkan keislamannya, ya tetap kita harus bersikap apa itu sama akan saya perlakukan dengan sahabat yang lain. Urusan hatinya Allah yang Maha tahu. Begitu Pak. Itu rasa kasih sayangnya Rasul itu seperti itu. Terus direncanakan mau di bumi, ya jadi sepuro Pak. Bedanya dengan kita begitu. Rasulullah seperti itu. Ya Allah. Ini orang munafik. Ya, jadi maka mereka tetap memperlakukan mereka dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau bagian zakat ya tetap diberikan zakat, karena mereka itu komplotan tadi itu Hudzaifah itu dari orang-orang yang ekonominya rendah. Jadi orang-orang yang ekonominya rendah dikongkon karo pemuka-pemuka munafik mereka untuk merencanakan mencelakai Rasulullah. Nah, begitu Pak. Tapi tidak berhasil. Tuh. Wa minhum, dan di antara mereka orang munafik, man, ada orang yang ahada, dia berjanji Allah kepada Allah.
lain sungguh jika atainaka memberikan kepada kami min fadlihi dari karunia-Nya, lanasoddaqonna sungguh kami akan bersedekah, walanakunanna dan sungguh kami akan menjadi minas sholihin dari orang-orang yang soleh. Dua ayat langsung. Falamma maka tatkala atahum min fadlihi, Allah memberikan karunia-Nya kepadanya, bakhilu ternyata mereka bakhil, kikir bihi dengannya, watawallau dan mereka berpaling, wahum dan mereka mu'ridun, orang-orang yang menentang kebenaran-kebenaran ayat Allah. Dua ayat ini kalau diterjemahkan begini Pak. Dan di antara mereka orang munafik itu ada orang yang berjanji kepada Allah, sungguh jika Allah memberikan karunia kepada kami berupa kekayaan, pasti kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi ketika Allah memberikan kekayaan kepada mereka, ternyata bakhilu bihi, mereka bakhil, ingkar, tidak mau memberi, watawallau wahumuridun dan mereka berpaling, wahumuridun dan mereka menentang. Dua ayat ini Pak turun berkaitan dengan sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib. Dengan mungkin sudah pernah mendengar kisah Sa'labah. Sa'labah ini asalnya munafik Pak. Asalnya munafik, maringon tapi melarat. Sa'labah itu munafik, maringono ya wis jadi orang Islam lah. Jadi orang Islam tapi melarat Sa'labah itu Pak. Ya, tapi melarat terus jadi apa itu, asalnya munafik terus masuk Islam tapi melarat kehidupannya. Nah, pada suatu hari menemui Rasulullah, ya Rasul, doakan saya ini diberikan kekayaan oleh Allah. Janji nih, kalau Allah memberikan kekayaan kepada saya, lana sodakona, pasti saya akan sodakon. Walanakunanna minasholihin, dan pasti saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya, dijawab sama Rasul, kasihan wahai engkau Sa'labah, apakah kamu tidak terima dengan diberi kehidupan seperti saya ini? Maksudnya Rasulullah itu juga hidup dalam pas-pasan. Sudah Sa'labah sudah begitu aja, habis itu buyar. Besok lagi setelah sholat di Masjidil Haram, kan begitu kan? Setelah sholat, Sa'labah itu nemui Rasulullah lagi. Ya Rasul, saestu ya Rasul, mbok yo saya ini didoakan agar Allah memberikan kekayaan kepada saya. Sudahlah ya Rasul, pokoknya Allah memberikan kekayaan kepada saya akan bersedekah. Gitu loh. Saya akan berikan hak-hak orang fakir miskin itu. Wahai Sa'labah, jikalau engkau diberikan kehidupan seperti itu terus kamu tetap bisa bersyukur kepada Allah, maka itu lebih baik Sa'labah. Begitu. Wes mari itu buyar, terima. Hari yang ketiga nemui Rasulullah lagi. Ya Rasul, saestu saya ini mohon didoakan jadi orang yang kaya biar saya bisa bersedekah. Nah, gitu kan? Lalu didoakan Rasulullah. Baiklah Sa'labah, kalau memang itu permintaanmu saya doakan. Rasulullah doa di depan pintu masjid, Sa'labah ngamini. Karena sing donga Rasulullah, langsung tidak lama kemudian Sa'labah ini diberi kemampuan bisa beli seekor kambing perempuan. Dari seekor kambing perempuan ini akhirnya terus bunting dan melahirkan anak.
dijaga terus sama Sa'labah, dirawat dengan baik kambing ini tadi Pak. Akhirnya karena dongane Rasulullah Pak, cepet berkembang Pak. Sing diarani mbek iki manak terus mari ono anake manak terus berkembang Pak. Oleh dongane Rasulullah, sehingga dalam waktu yang dekat kambing-kambing Sa'labah ini banyak sekali Pak, memenuhi padang pasir. Cara gampangane kandang situ terus gak kamot, gawe kandang meneh terus ya, terus berkembang terus. Akhirnya karena sibuk ngerawat kambingnya, Sa'labah sudah tidak sempat lagi ikut jamaah di masjid bersama Rasulullah. Rasulullah berkali-kali tanya, mana Sa'labah kok gak kelihatan? Ya Rasul, dia sekarang sudah sibuk ngopeni kambing-kambingnya ya Rasul. Begitu. Sampai sholat Jumat itu sahabat Sa'labah gak iso nglakoni, karena disibukkan merawat kambing-kambingnya ini. Satu lagi yang tidak bisa dilakukan, sholat jenazah. Kata Rasul, kata hadis tadi, sholat jenazah yang biasanya sahabat Sa'labah itu tidak pernah ketinggalan. Ada orang meninggal, pasti Sa'labah juga ikut mensolatinya. Gitu kan? Karena mensolati jenazah itu juga pahalanya besar Pak. Gitu loh gitu. Apalagi mensolati jenazah dan ikut mengantarkan ke kuburan. Maka ada hadis mengatakan, barang siapa yang bertakziah dan dia ikut mensolati, maka falahu qirotun, dia akan mendapatkan pahala 1 qirot. 1 qirot itu kamithlil jibalil Uhud, pahala yang sebesar seperti gunung Uhud. Dan barang siapa yang ikut mensolati jenazah dan ikut mengantarkan sampai ke kuburan, falahu qirotani, maka dia akan mendapatkan 2 qirot. 2 qirot itu berarti 2 kali gunung Uhud. Dapat pahala 2 kali gunung Uhud. Iku ganjarane orang ikut mensolati mayat dan sekaligus ikut mengantarkan jenazah. 1 qirot itu sama dengan besarnya gunung Uhud ganjarane. Nek melok ngantar kubur berarti 2 kali. Sahabat Sa'labah gak pernah absen Pak sholat jenazah. Sehingga ya Rasulullah juga tanya, mana Sa'labah gak kelihatan? Ya Rasul, sekarang sudah tidak sempat lagi, kambingnya semakin banyak. Akhirnya Rasulullah mengutus 2 orang sahabat. Diutus oleh Rasulullah, tolong kamu temui Sa'labah dan ada lagi sahabat yang kaya di situ ya, dari Bani Salim, kamu tarik zakat atas hewan ternak-ternaknya. Maka 2 orang sahabat ini pergi ke kandangnya Sa'labah, menyampaikan salam Rasul. Sa'labah, kami diutus Rasulullah ke sini untuk menarik zakat dari kekayaan yang panjenengan miliki. Sa'labah ngomong, kamu berdua ini kan sama dengan narik pajak ini. Sudahlah, kamu pergi ke tempat yang lain, narik yang lain dulu. Saya akan berpikir dulu. Begitu. Akhirnya sahabat itu ke rumah sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah tadi, namanya dari sahabat Salamah. Akhirnya 2 sahabat tadi pergi ke tempatnya Salamah dan menarik zakat dari hewan ternaknya atas perintah Rasulullah. Sahabat Salamah langsung memberikan seekor unta yang paling bagus. Ya, ini sudah aku persembahkan, sampaikan kepada Rasulullah. Yang aku berikan ini adalah unta yang paling baik dari semua yang aku miliki. Memang zakat itu sing apik itu sing paling apik Pak.
Jadi misalnya zakat buah-buahan, ya berarti sing di zakat itu pilihno sing apik-apik. Aja sing elek-elek di zakat. No. Apa sih? Situ loh, nggih. Unta yang paling baik. Nah, setelah dua sahabat ini memperoleh zakat dari Salamah tadi itu, kemudian menemui Sa'labah lagi dengan menuntun unta. Wahai Sa'labah, kami sudah datang dari rumah sahabat sana yang Rasul perintahkan, dan ini sudah memberikan 1 ekor unta sebagai zakatnya. Maka saya datang kedua kalinya untuk menyampaikan surat dari Rasulullah untuk perintah menarik zakat dari harta kekayaan yang kamu miliki. Sahabat Sa'labah itu ngomongnya sama, Pak. Wah, ini sama dengan narik pajak ini. Terus cobalah, saya tak pikir dulu. Kamu narik yang tempat lain aja. Akhirnya 2 orang sahabat ini kembali ke Rasulullah, menceritakan semua hal yang diperoleh dari Sa'labah. Langsung Rasulullah mengatakan, oh celaka banget Sa'labah. Begitu, celaka banget Sa'labah. Dulu merengek-rengek ketika miskin didoakan minta kaya. Sekarang sudah kaya raya, hewannya banyak ditarik zakat gak mau. Celaka kamu Sa'labah. Begitu, maka ayat ini turun. Wa minhum man ahdallaha la in atana, jika Allah memberi kami min fadlihi dari karunia-Nya, lana sedaqonna, kami akan bersedekah. Tapi ternyata tidak kan? Ternyata tidak. Nah, falamma atahum, maka ketika mereka diberikan kekayaan Sa'labah tadi, min fadli dari karunia, bakhilu bihi, mereka bakhil, tidak mau kan, tidak mau mengeluarkan zakatnya kan. Langsung Rasulullah mengatakan, apa itu celaka kamu Sa'labah. Begitu. Terus sahabat-sahabat dekatnya Sa'labah itu menyampaikan apa yang Rasul sampaikan. Wahai Sa'labah, kamu ini keterlaluan. Gimana kok keterlaluan? Sampai-sampai atas perbuatanmu ini Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah yang mencela perbuatanmu itu. Setelah dibilangnya temannya begitu, baru keesokan harinya membawa zakat dari kambing-kambing, sebagian kambing yang mereka miliki dibawa ke Rasulullah. Ya Rasul, kaget dia, langsung teko langit ya. Peringatan teko langit ya. Gak wedi lah. Kan begitu kan. Langsung diingatkan dengan 2 ayat kata. Ini terkait dengan perbuatan Sa'labah. Ini ya Rasul, hendaknya engkau terima zakat saya. Tapi Rasulullah sudah, hendak Sa'labah, Allah sudah melarang saya menerima zakat kamu. Gak diterima, Pak. Akhirnya sahabat Sa'labah pulang menangis, menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatan. Selang beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat, Pak. Setelah Rasulullah wafat, digantikan Sayyidina Abu Bakar, kita oleh Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar menjabat menjadi seorang khalifah, Sa'labah mengaturkan lagi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini zakat saya, tolong kau terima. Wahai Sa'labah, tidak mungkin saya menerima. Rasulullah saja tidak kerso terima, kok saya terima. Gak diterima, Pak. Matur kepada Sayyidina Umar juga tidak diterima. Matur kepada Khalifah Utsman tidak diterima. Sampai wong papat tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gak ada yang terima. Karena Rasul juga tidak mau menerima, saya juga tidak akan mau menerima. Terus disebutkan dalam riwayat itu, akhirnya kambing-kambingnya Sa'labah itu binasa semua, Pak. Mati satu persatu, Pak. Akhirnya Sa'labah itu jatuh miskin lagi. Dalam kisah seperti itu, ya, makanya orang itu Bapak Ibu kalau diuji dengan kemiskinan itu masih banyak yang kuat. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, untuk BC, ya,
Wong janjine mau nek aku dikei kaya aku kate sedekah, kate zakat. Ternyata malah bakhil, malah kikir. Nah, oleh karena itu ayo dibuat pelajaran, jangan sampai meniru salaba. Gitu nggih. Jika diuji dengan kekurangan, kemiskinan, kita bersabar dan bersyukur. Diuji dengan kekayaan, kita malah harus banyak memberi, harus berinfak, harus bersedekah. Ini Pak, ini sahabat salabah. Ini di zaman Rasul Pak. Kalau di zaman Nabi Musa ya korun itu, kan begitu kan? Kalau zaman Nabi Musa kan korun, orang yang kaya kan, ditarik zakat gak gelem, tarik zakat gak gelem, ya ambles dong karena Allah di dalam perut bumi. Kan begitu Pak. Di zaman Kanjeng Nabi ono salabah. Itu sebagai pelajaran bagi umat itu. Kan begitu. Di zaman Nabi Sulaiman ono Ratu Bilqis yang juga kaya raya, punya istana, tapi ditundukkan sama Nabi Sulaiman, dan dalam riwayat itu akhirnya terus iman dan menikah dengan Nabi Sulaiman. Itu Pak. Nah, inilah contoh dari orang yang asalnya tidak punya, terus kemudian menjadi orang kaya. Justru ketika menjadi orang kaya itu mereka tidak kuat menahan cobaan ujian dari pengaruh harta. Itu ya. Makanya artinya apa Bapak Ibu? Nek kula jenengan diparingi rezeki yang seperti ini sesuai dengan kekuatan kula panjenengan. Nek jenengan dikei rezeki sing akeh, misale nggih, gurung tentu kuat. Iki lho nggih. Sahabat salabah itu asale itu ahli masjid, jamaah 5 waktu gak tahu absen. Barang diuji dengan kekayaan, jamaah wis gak tahu. Sholat Jumat ditinggal, kan begitu kan? Sholat jenazah gak pernah hadir. Ayo coba. Ini ujian kekayaan Bapak Ibu. Nek kula jenengan misalnya dikai rezeki sing akeh, wis paling gak kerasa nduk masjid ngene iki. Lungguh kaya ngene iki lho gak kerasa. Senengane nang mall, gitu. Senengane iku sapa mulai keruasan nomor. Soalnya duit akeh. Kan begitu kan. Nah, makanya Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu disesuaikan dengan tingkat kekuatan keimanan kita. Gitu loh. Harus berhusnudzon sama Allah, Pak. Sebab kita juga belum tentu kuat. Andaikan kita ini diberikan kekayaan yang berlimpah, itu belum tentu kuat juga. Nah, gitu nih. Maka harus bersyukur, terus bersyukur ya, diberikan oleh Allah kekayaan seperti ini, kita syukuri, kita tetap bisa sholat, kita tetap bisa ngaji, kita tetap bisa istiqomah melakukan kebaikan. Ini yang terbaik menurut Allah. Nah, gitu kan? Ya. Fa'aqobahum, ya, fa'aqobahum, maka telah menanamkan kepada mereka nifakon, sifat-sifat kemunafikan ditanamkan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, ila yaumiyal qaunahu, sampai pada hari bertemu dengan Allah. Kenapa? Bima akhlafullah, karena mereka telah mengingkari sumpah-sumpahnya sendiri kepada Allah. Ma wa'adahu, apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Wa bima kanu yaktibun, dan dengan apa yang mereka selalu berdusta. Itulah orang-orang munafik. Alam ya'lamu, apakah tidak mereka orang-orang munafik itu mengetahui annallaha, bahwasanya Allah
Ya'lamu dia mengetahui sirrohum rahasia mereka, maksudnya apa yang terbesit dalam hati mereka, wa najwahum dan bisikan-bisikan jelek mereka, rencana-rencana tipu daya mereka yang mereka buat untuk mencelakai Rasulullah, untuk mencelakakan orang-orang Islam. Wa annallaha dan sungguhnya Allah allamul ghuyub, mereka zat yang maha mengetahui terhadap semua kegaiban. Alladzina yaitu orang-orang yang yalmizuna, mereka mencelah, orang-orang munafik mereka mencelah al-mutawwi'ina kepada orang-orang yang berbuat atas kerelaan hati, orang yang bersedekah atas kerelaan hatinya, minal mu'minina dari kalangan orang-orang yang beriman, fis shadaqati dalam sedekah-sedekah, waladina dan mencelah orang-orang yang la yajiduna, yang mereka tidak menemukan harta untuk disedekahkan, illa judahum kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Fayaskharuna maka mereka menghina orang-orang munafik tadi, minhum dari mereka orang-orang beriman yang dengan sukarela bersedekah tadi. Sakhirallahu, Allah membalas menghina mereka, minhum dari mereka orang-orang munafik, walahum dan bagi mereka adab alimun yang sangat pedih. Jadi ayat ini menerangkan tentang sikap orang munafik. Jadi orang munafik itu begini Pak, kalau begitu Rasulullah itu mengumandangkan, wahai para sahabat, bahwa ini masih ada hubungannya dengan perang Tabuk Pak. Wahai para sahabat, beberapa hari nanti kita akan mengadakan persiapan-persiapan untuk perang Tabuk, perang yang sangat berat untuk kita lakukan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kalian, wahai para sahabat, silakan berinfak dan bersedekah untuk biaya perang tersebut. Maka berduyun-duyun para sahabat itu, seperti Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya. Abdurrahman bin Auf membawa 4 karung berupa kurma, berupa gandum. Ya Rasul, ini aku persembahkan untuk persiapan perang, yang ini untuk aku dan keluargaku, yang ini untuk perang. Ada lagi sahabat yang membawa 2 karung, ini ya Rasul, 1 saya sedekahkan, yang 1 untuk saya dan keluarganya. Lah orang munafik itu, kalau ada orang mukmin yang bersedekah banyak itu, dia juga mencela Pak. Oh itu sedekah itu hanya riya dia itu. Begitu loh orang munafik itu Pak. Tapi ketika ada orang mukmin yang hanya bersedekah sedikit, ya sesuai dengan kemampuannya tadi, mereka juga mencela. Segitu disedekahkan, Allah tidak butuh barang yang seperti itu. Itu orang munafik Pak. Tapi dia gak gelem sedekah. Ana wong sedekah akeh dikomentari jarene riya, ana wong sedekah dinyek. Allah gak butuh barang kaya ngono. Begitu orang munafik itu Pak. Ya. Masya Allah. Ini orang munafik. Jadi ono berbuat apik ya dikomentari, ono berbuat kurang apik juga dikomentari. Ya, ini orang munafik. Maka orang seperti ini sangat merugikan, gitu ya. Jadi itu sikap orang munafik itu seperti itu, Pak. Dia sendiri tidak mau melakukan dengan atas keikhlasan dan kerelaan hati, tapi kalau ada orang berbuat baik dikatakan riya. Kalau orang itu cuma bisa sedikit berbuat baik, dia menghina. Allah nggak butuh barang kayak gini, seperti itu. Ya. Barangkali ada yang tanyakan, monggo terkait dengan ini Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya sudah tadi Ustaz menerangkan bahwa Nabi itu untuk memerangi orang munafik dan kafir itu dengan kekerasan yang keras. Jangan kalau itu Allah yang mengatakan.
Ya. Gimana kalau dengan ayat lain bahwa Islam itu agama kesamaan lil alamin, hanya tidak kekerasan. Itu yang saya akan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya di sini Pak, dengan kekerasan ini bersikap tegas, begitu kan? Bukan berarti bersikap keras terus langsung dibabat semua, tidak begitu, ya? Tidak begitu Pak, tapi bersikap tegas. Maksudnya tegas itu ya, kalau memang dia salah, silakan dihukum, begitu, ya. Tapi Rasul itu kalau memang secara lahir belum berbuat, Rasul itu masih memaafkan. Nah itu loh Pak. Jadi bukan berarti Allah menyuruh berbuat keras itu maksudnya tegas, sesuai dengan proporsinya gitu loh. Kalau memang kamu tahu bahwa dia berbuat betul-betul secara fisik, ya kamu harus lawan, jangan dimaafkan. Karena Rasulullah itu tidak tahu persis perbuatan yang dibuat oleh mereka, maka Rasulullah pun juga masih memperlakukan dia seperti sahabat-sahabat yang lain. Itu. Adapun dengan orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas memusuhi, yo nggak bisa lunak lagi. Sehingga pamannya sendiri sampai Abu Jahal, Abu Lahab harus mati di medan peperangan. Ya dibunuh. Memang memusuhi. Begitu ya. Jadi sesuai dengan takarannya gitu, maksudnya gitu. Disuruh berbuat tegas sama Allah itu sesuai dengan proporsinya, gitu Pak. Sesuai dengan takarannya. Itu. Monggo yang lain. Kalau enggak saya lanjutkan. Itu kalau sudah tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi orang-orang munafik itu luar biasa dalam mencelah terhadap Rasul dan para pengikutnya, itu entek-entekan. Ya. Cuman mereka itu tidak secara terang-terangan memusuhi gitu tidak. Mereka juga kadang-kadang dalam majelis begini juga ikut nimbrung, gitu loh. Tapi kalau ada kesempatan mereka itu bisa berbuat mencelakai, dia juga akan melakukan itu. Itu ya bahasa kita itu orang munafik itu musuh dalam selimut begitu loh. Bahasa yang bisa kita pahami itu. Harus hati-hati dengan mereka. Harus hati-hati orang seperti ini Pak. Orang seperti ini dimanapun akan merugikan. Ya, merugikan sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang munafik ini. Jadi sebagaimana yang Allah Rasul sabdakan ya. Dalam hadis Rasul mengatakan salasun, ada 3 perkara man kunta fihi fahuwa munafiqun. Barang siapa yang di dalam 3 hal ini dia orang munafik. Wa in sholat, walaupun dia sholat, wa shoma, walaupun dia puasa, wa za'ama annahu mu'min, walaupun dia itu orang mukmin. Tapi kalau dia melakukan 3 hal ini, maka dia termasuk orang munafik. Siapa itu? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata-kata selalu bohong. Cirine wong munafik. Sing nomor 2, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji selalu mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khona, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Sapa wong sing lakoni salah satu dari 3 hal ini, dia termasuk orang munafik, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun ngaku mukmin. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Jadi cirine wong munafik itu ana 3. 1, bila berkata dia dusta. Bila berjanji ia mengingkari. Bila dipercaya ia khianat.
Barang siapa melakukan 3 hal ini atau salah satu dari 3 hal ini, maka dia termasuk orang munafik. Maka di dalam hadis saya mengatakan wa in sholat, walaupun dia sholat, wa shoma, walaupun dia puasa, kan begitu Pak. Wa za'ama annahu mu'min, walaupun dia ngaku mukmin, tapi dia telah munafik. Gitu ya. Maka jangan sampai melakukan 3 hal ini. Maka jika berjanji kok tidak ditepati, segera klarifikasi. Nah, gitu loh Pak. Segera klarifikasi. Mohon maaf saya kemarin tidak bisa karena ini. Nah, gitu. Ya, gitu. Diberi amanat, berkhianat. Nah, itu begitu Pak. Bahaya. Ya, jadi mudah-mudahan tidak termasuk itu, ya. Ya, jadi kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah yang seperti ini, bersyukur nggih Bapak Ibu, sehat, bisa sholat sak bendino, sok ngaji ayam begitu nggih. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat nggih. Panjang umur nggih. Ini kita kan sudah masuk bulan Rajab kan. Setelah ini Sya'ban, setelah ini Ramadan. Jadi mudah-mudahan diparingi oleh Allah sebagaimana doa Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami hingga di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.